jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa lari pagi, bertemu lagi bersama saya, host dari podcast Asik Asia 1 Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan hai sobat podcast semuanya yang ada di luar sana. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini kita berjumpa kembali di podcast di bulan Februari, edisi Februari 2026. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber hebat yang akan berbagi pengalaman beliau dan juga bagaimana kemapaman beliau untuk memimpin suatu organisasi, yaitu organisasi Aisyah. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu jingle dari podcast kita Aisyah 1 Kota Bukit Tinggi. Mari kita belajar dan berkembang untuk menjadi lebih baik. Nah, alhamdulillah hari ini bersama Bu Wit sudah hadir itu ibunda kita, orang tua kita ya, jauh-jauh dari Jakarta sana, langsung terbang ke Kota Bukit Tinggi, khususnya ke TK Aisyah 1 Bukit Tinggi ya, untuk mengunjungi kami di sini, melihat anak-anaknya di sini, untuk memberikan semangat dan motivasi agar kita bisa lebih lagi untuk meningkatkan kompetensi terkait dengan pendidikan anak usia dini khususnya. Kita sudah bersama dengan Ibunda Dr. David Niwilis MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, langsung terbang dari Jakarta ke Kota Bukit Tinggi pagi ini untuk mengunjungi kami. Nah, hari ini Widya akan berbincang bersama Ibu untuk mengetahui bagaimana ini dengan judul peran strategis pendidikan anak usia dini dalam membangun peradaban. Tentunya ini akan berkaitan dengan organisasi kita yaitu Aisyah tentunya Ibu ya. Baik, mungkin Ibu boleh sapa dulu sobat podcast kita yang ada di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitni Wilis, sering dipanggil dengan Bu Fitni. Saya tinggal di Jakarta, sudah 2 minggu berada di Sumatera. Mulai dari Aceh, kemudian ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mengunjungi, menyisir TK-TK Aisyah yang terdampak banjir. Ya, sebagaimana kita ketahui sekarang ya Bu, memang Sumatera sekarang sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyaknya banjir, longsor. Tentu kita doakan semoga guru-guru kita yang terdampak diberi kesabaran dan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi apapun itu kehilangannya. Ya Bu ya. Ya, benar. Baik, Widya akan membacakan sedikit dulu ya sobat podcast tentang CV bunda kita ini. Beliau lahir di Pasaman Barat. Nah, ternyata orang awak juga Ibu. Di tanggal 4 Juli tahun 1962, beliau beralamat di Jalan Swadharma RT 0902, Kampung Baru nomor 14 di Jakarta Selatan. Dan aktivitas beliau sehari-harinya di mahasiswa di Muhammadiyah yaitu dulunya ya, beliau aktif. Sekarang dosen di UHAMKA. Ya, sekarang beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Ya, Profesor Dr. Hamka. Dan dulunya beliau aktif di IMM, Nasyatul Aisyah dan juga di Aisyah tentunya. Dan jabatan beliau saat ini yaitu sebagai Ketua Majelis PAUD Dasmen di pimpinan Pusat Aisyah se-Indonesia. Ya, sobat podcast semua. Nah, kesempatan nih hari ini kita akan berbagi, kita akan mengulik-ngulik bagaimana pendapat ibunda kita terkait dengan peran dari strategis pendidik Aisyah dalam membangun peradaban. Izin ya Bu, Widya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana pimpinan Pusat Aisyah memandang posisi pendidik dan tenaga pendidikan Aisyah dalam konteks membangun peradaban hari ini? Ya, kalau pandangan Aisyah yang ditanyakan, tentu saja ini pandangan yang sangat progresif ya, sangat strategis. Pendidikan anak usia dini itu fondasi untuk membangun peradaban. Kita yang ada sekarang ini adalah pengaruh dari bagaimana ketika kita usia dini. Ini kan kaitannya dengan pengasuhan. Baik itu pengasuhan orang tua, pengasuhan guru, dan tentu juga pengasuhan lingkungan.
Maka yang disebut pendidikan bukan hanya ada di sekolah, tapi harus mencakup 3 pilar. 3 pilar. Ya, Ya, 3 Dok. pilar itu ya pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah atau di lembaga pendidikan, Ya. di satuan pendidikan, dan di masyarakat. 3 itu nggak bisa dipisah Nggak itu. bisa ya. Harus menjadi satu kesatuan. Betul. Selalu Ya. Dan berkolaborasi ya Bu ini ya. fondasi loh, ini yang namanya di TK, di PAUD itu fondasi untuk membangun peradaban yang lebih jauh ke depan. Dan itu strategis yang paling jitu untuk membangun peradaban. Ya. Makanya Aisyah dari tahun 1919 sudah mendirikan PAUD. Namanya dulu Frobel. Ya. Itu 1919 berarti sekarang Aisyah itu sudah punya pendidikan anak usia dini lebih 100 tahun. Udah lebih 1 abad. Ya. Saking strategisnya pendidikan anak usia dini itu, maka Aisyah baru 2 tahun berdiri. Aisyah itu berdirinya 1917. 1919 sudah mendirikan Frobel, pendidikan anak usia dini. Jadi Aisyah itu punya pendidikan anak usia dini atau mendirikan pendidikan anak usia dini itu yang pertama di Indonesia. Belum ada yang lain mendirikan PAUD, Aisyah sudah mendirikan PAUD. Kecuali Belanda. Ya. Ya, betul. Hanya Belanda waktu itu yang punya. Yang lainnya tidak. Baru Aisyah yang mendirikan. Aisyah pertama mendirikan PAUD. Luar biasa. Itu karena pemikiran yang sangat progresif. Terhadap pembangunan peradaban. Betul. Gitu, ya. Jadi kalau kita ingin maju negara ini, sekian tahun ke depan, sekian puluh tahun ke depan, sekian ratus tahun ke depan, maka bangunlah pendidikan anak usia dini ini yang berkualitas agar peradaban ke depan itu bisa lebih baik. Terima kasih Bu. Lanjut. Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari krisis moral hingga disrupsi teknologi, mengapa peran pendidik justru semakin strategis menurut Ibu? Nah, ini dia nih. Pendidik itu kan sebetulnya ada pendidik yang informal, formal dan non-formal. Nah, orang tua sebagai pendidik informal ini kan bekerja. Pada umumnya sekarang itu ibu-ibu, bapak itu bekerja. Dan kalaupun tidak bekerja, dia juga nggak begitu paham bagaimana sih mendidik anak usia dini ini. Karena edukasinya yang belum ada. Maka guru sebagai pendidik formal ini memegang peran yang sangat strategis. Ya, guru nih boleh dikatakan 80% itu ada di guru itu. Ya, bagaimana guru memberikan pendidikan terbaik untuk anak usia dini ini. Maka guru PAUD ini sebenarnya harus diberikan support. Betul. Ya, agar mereka bekerjanya benar-benar dari hati. Betul. Ya. Tidak hanya mendidik dengan otak, tapi mendidik itu dengan hati gitu. Betul. Bagaimana menyayangi anak-anak, memperhatikan, memberikan motivasi, memberikan bimbingan dan sebagainya. Itu sangat penting guru-guru PAUD ini diberikan perhatian. Ini salah satu misi saya, perjalanan saya dari Jakarta, Aceh itu panjang loh perjalanannya saya. Ya, Bu. Dari Banda Aceh ke Kabupaten Biren. Kabupaten Biren sepanjang itu kami menyisir TK-TK Aisyah yang terdampak sampai ke Loksmawe. Kami menginap di Loksmawe, kemudian besok paginya menyisir lagi TK-TK Aisyah sampai ke Langsa. Di Langsa kami menginap lagi, kami terus menyisir lagi ke Tamiang. Di Tamiang kami semua TK Aisyah yang terdampak sudah kami kunjungi. Tentu saja yang sangat penting kami bertemu dengan gurunya dalam rangka memberikan semangat, motivasi untuk guru-guru. Itu tadi, karena gurulah yang banyak memberikan edukasi kepada anak-anak usia dini ini. Karena orang tua banyak pekerjaannya dan anak itu juga
lebih senang kepada gurunya daripada ke orang tuanya. Betul. Kalau dalam hal-hal pendidikan, Betul. dianggapnya guru Adalah lebih hebat segalanya. Betul. Meskipun Gitu. sebenarnya durasi atau kebersamaan mereka itu lebih banyak dengan orang tuanya Betul. dibanding dengan guru gitu Betul. ya. Tapi dengan kemapanan atau Ya. kepandaian seorang guru tadi, bagaimana menciptakan strategi sehingga anak-anak bisa merasa lebih dekat dengan gurunya. Nah, kami dari Tamiang, kami ke Langkat ya, dari Langkat ke Medan, kemudian ke Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, barulah kami masuk ke Sumbar. Nah, sehingga hari ini sampai di sini. Alhamdulillah bertemu dengan Ibunda. Ya. Kalau enggak kita kapan mau ke sana sahabat podcast? Paling satu-satu aja yang bisa mencari Ibu ke Jakarta. Baik, lanjut ya Bu. Apa nilai-nilai utama yang menjadi ciri khas pendidik Aisyah dibandingkan dengan pendidik pada umumnya? Ya, kalau dari pendidikan kita kan ada kurikulum PAUD, ya kurikulum PAUD Aisyah. Ya. Apakah kurikulum PAUD Aisyah berbeda dengan nasional? Tentu berbeda. Tapi apakah tidak mengikuti nasional? Mengikuti. Bukan ya. Kita kurikulum nasional diambil, kemudian kita menambah dan mengintegrasikan, menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kemuhammadiyahan, nilai-nilai keaisyahan. Nah, inilah yang kita harapkan anak-anak kita karakternya terbangun menjadi insan kamil. Itu yang kita harapkan. Endingnya seperti itu. Itu bedanya dengan TK Aisyah, PAUD Aisyah dengan yang lain. Itu sangat berbeda itu dari sisi kurikulum saja sudah berbeda. Maka khusus, ya pendidiknya juga harus paham dengan kurikulum PAUD Aisyah, dan semua guru-guru Aisyah ini harus memahami nilai-nilai keislaman, keaisyahan. Oleh karena itu saya selalu menginstruksikan kepada semua majelis PAUD Dasmen se-Indonesia, semua guru-guru Aisyah itu harus di Baitul Arqam. Oh iya. Ya, kami udah kemarin. Sudah ya. Sudah kok. Itu instruksi itu harus di Baitul Arqam. Jangan sampai gurunya nggak paham bagaimana mengajar anak-anak dengan nilai-nilai keislaman ini. Karena notabene-nya kan guru-guru yang mendaftar atau menjadi guru kan tentunya dari umum dulu, ya dianggap dari umum dulu gitu ya Bu ya. Nah tentunya kami sebagai pendidik juga harus mengikuti atau memahami apa itu kurikulum Aisyah terkait dengan semua segala sesuatu tentang Aisyah, agar nanti ketika memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu bisa implementasinya lebih jelas. Ya. Baik, bagaimana nilai keislaman, keperempuanan dan kemanusiaan diinternalisasikan dalam praktik pendidikan di Aisyah? Untuk kemanusiaan ini sebetulnya di dalam kurikulum PAUD Aisyah itu juga sudah ada bahwa kita harus memandang semuanya ini secara inklusif. Ya, beda agama kita oke, nggak apa-apa. Harus kita berteman, harus kita bersahabat. Yang membedakannya adalah akidah kita. Itu kemanusiaan itu harus kita hargai. Harus ada toleransi, harus ada perdamaian. Maka di situ ada di dalam kurikulum itu perdamaian, toleransi. Tapi bukan berarti kita mencampur adukan. Itu yang harus ada batas-batasnya. Ya, nah itu harus tahu. Anak dari usia dini harus tahu itu mana batas-batasnya. Kalau di sisi kemanusiaan kita harus melihat nilai-nilai kemanusiaan universal. Itu yang kita harus lihat, universal, nilai-nilai universal. Tapi kalau untuk akidah kita harus melihat pada nilai-nilai keislaman. Sebenarnya nilai-nilai keislaman itu kalau diimplementasikan itu sudah juga universal. Hanya saja dalam ibadah-ibadah tertentu itu tentu berbeda ya setiap agama. Tapi kalau nilai-nilai keislaman itu kita terapkan, itu sudah sangat manusiawi, sudah sangat universal. Tinggal kita bagaimana memaknainya. Ya. Baik, lanjut ya Ibu.
Sejauh mana pendidik Aisyah diposisikan sebagai pendidik sekaligus kader nih dan pelaku dakwah? Ya, Muhammadiyah mendirikan amal usaha, Aisyah mendirikan amal usaha adalah untuk ladang dakwah. Ya, itu untuk ladang dakwah. Maka seluruh pendidiknya adalah pendakwah, termasuk mendakwahkan ilmunya kepada anak-anak usia dini dan juga kepada orang tua murid. Betul. Jadi kita sebagai pendidik, kita punya peran untuk memberikan edukasi-edukasi yang sangat sesuai dengan nilai-nilai keislaman kepada anak didik kita, kepada orang tua murid, dan kepada masyarakat. Inilah kader Aisyah. Jadi kader Aisyah itu ada yang formal, ada yang informal. Yang formal itu dia misalnya dari Imawati, ya, dari Ibmawati, dia dari Nasyatul Aisyah, itu kader formal. Tapi kader non formalnya ada dari keluarga, ada dari guru-guru yang sudah mengabdi di lembaga atau satuan-satuan pendidikan Aisyah. Entah itu di TK, di SD, di SMP, dan seterusnya. Termasuk yang di rumah sakit. Itu seluruhnya Semua sebetulnya, amal usaha ya gitu, semua amal usaha itu adalah kader Aisyah. Baik, kemudian dalam pandangan PP Aisyah nih, bagaimana pendidikan dapat menjadi sarana untuk membentuk peradaban yang berkeadaban dan berkemajuan? Ya, tidak ada peradaban tanpa pendidikan. Ya, pendidikan adalah kunci untuk kemajuan. Kalau mau maju, ya harus terdidik. Terdidik itu tadi 3 pilar tadi. Sekolah, orang tua atau keluarga dan masyarakat. Bisa saja orang otodidak. Ya, enggak sekolah formal tapi dia terdidik karena otodidak, ya. Dan di rumah pola asuh orang tuanya sudah bagus. Sebetulnya kalau kita belajar keislaman dan itu diterapkan dalam pendidikan, kita lihat dalam Al-Quran surat Luqman misalnya, ya. Itu bagaimana sih orang tua mendidik anak? Nah, kalau Nabi Muhammad kan nggak sekolah. Iya. Tapi beliau pendidik ulung. Luar biasa. Itu memang tidak akan bisa manusia biasa menirunya. Itu, ya. Tapi perilaku beliau bisa kita tiru. Betul. Ya, apa yang beliau sampaikan bisa kita tiru. Walaupun dia nggak sekolah, tapi dia sudah disekolahkan khusus. Hatinya sudah dibersihkan, otaknya sudah dicerdaskan. Oleh siapa? Oleh pemiliknya. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pemiliknya kan itu. Iya. Udah dibersihkan, udah dicerdaskan, maka dia orang yang paling cerdas sedunia itu. Orang yang paling pintar ke sedunia. Maka perilakunya kita tiru. Ya, apa yang ada dalam Al-Quran ya itulah yang kita terapkan. Karena pendidikan itu sesungguhnya kalau kita jalankan seperti apa yang ada dalam Al-Quran itu sudah sangat bagus. Hanya saja kita ini pada umumnya manusia belum menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, Aisyah itu yang kita usahakan sedikit demi sedikit diterapkan, diajarkan. Nah, untuk membangun peradaban ya memang harus belajar dan belajar. Tanpa belajar, tanpa pendidikan, peradaban tidak akan terbangun dengan baik. Kemudian nilai apa yang ingin diwariskan pendidik Aisyah kepada generasi masa depan Indonesia nantinya kalau menurut Ibu? Ya, nilai-nilai yang diwariskan adalah nilai-nilai perjuangan. Ya, perjuangan. Bagaimana berjuang itu? Melalui pendidikan. Mari kita kembangkan semua amal-amal usaha pendidikan ini agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang bermutu. Ya, seperti sekarang slogan ya dari Kementerian Pendidikan, pendidikan bermutu untuk semua. Ya, tanpa batas. Di tempat terpencil, di
di tempat yang ramai, anak disabilitas, anak difabel, anak yang cerdas, semua itu mendapatkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Itu kan yang sekarang menjadi tagline ya di Kementerian Pendidikan. Nah, sebetulnya di Aisyah itu sudah lama kita menganut inklusivitas, bukan sekarang saja. Ya, tanpa memandang agama, tanpa memandang ekonomi, tanpa memandang latar belakang. Semua anak-anak diberikan oleh Aisyah pendidikan yang bermutu. Dan sangat banyak TK Aisyah sejak zaman dahulu sudah inklusif, bukan sekarang saja. Maka nilai-nilai yang diwariskan yang pertama adalah nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai toleransi, nilai kecerdasan, dan nilai-nilai banyak ya nilai-nilai yang sebetulnya sudah tercantum di dalam kurikulum PAUD Aisyah itu. Ya, jadi kalau baca kurikulum PAUD Aisyah di situ nilai-nilai yang diwariskan kepada generasi ke depan sudah ada dalam itu. Udah ada di sana semua. Ya, udah ada sana ya, semua. Bu, ya? Lengkap itu. Lengkap. Oke. Kemudian bagaimana Aisyah mendorong pendidik agar adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai dasar? Ya. Tantangan modern ini ya, memang teknologi modern ini luar biasa. Ini kita tidak mungkin untuk menghindar. Ya. Tapi bagaimana kita memanage-nya? Bagaimana kita bisa beradaptasi? Jangan kita anti, jangan kita bucin. Nah itu tuh ya. Jangan anti dan jangan bucin. Sedang-sedang aja. Sedang-sedang saja. Teknologi penting. Betul. Jangan kita menghindar dari teknologi. Kita harus mempelajarinya, kita harus menekuninya. Tapi ingat bahwa teknologi ini banyak untuk maslahatnya, banyak untuk mudaratnya. Betul. Maka yang mudaratnya harus ditinggalkan. Ya. Oleh karena itu, guru, terutama guru PAUD, untuk anak-anak PAUD, tidak boleh anak bebas dengan gadget. Nggak boleh bebas. Nggak boleh. Ya. Ada ketentuannya. Tapi mereka juga perlu tahu. Perlu dikenalkan. Nah, perlu dikenalkan. Tapi nggak boleh bebas. Harus ada aturannya. Apa yang boleh mereka lihat dan berapa lama. Karena itu sangat banyak mudaratnya. Belum lagi kalau kita bicara tentang kecanduan yang bisa membuat mereka rusak. Ya, itu kalau sudah kecanduan itu berbahaya. Nggak bisa diatasi lagi. Nggak bisa diatasi lagi. Belum lagi kalau kita bicara tentang terkena dengan radiasinya. Pokoknya ya, banyak mudaratnya. Dan karena itu anak-anak usia dini ini harus kita perkenalkan tetapi tidak boleh dibebaskan. Dengan pendampingan. Ya, dengan pendampingan dan juga harus batas-batas waktu. Betul. Batas waktu dan batas substansi. Yang akan mereka lihat gitu ya. Nah, itu tentunya kepiawaian dari orang tua juga bekerjasama dengan guru. Bagaimana bisa menjalin komunikasi positif sehingga orang tua di rumah juga memahami tujuannya apa. Ya, bagaimana kita bisa menyelamatkan anak-anak bangsa kita ini dari pengaruh gadget yang luar biasa ya. Karena anak-anak kita ini sebenarnya semuanya cerdas. Betul. Ya, nggak ada anak yang nggak cerdas. Semuanya cerdas. Yang merusak mereka adalah lingkungannya. Betul. Ya, termasuk kadang-kadang orang tuanya. Nah, memang itu kenyataannya gitu ya, Bu. Kadang-kadang juga gurunya, karena gurunya nggak paham. Benar. Ini diberikan ini tanggung jawab kita bersama. Makanya kolaborasi guru dan orang tua ini menjadi suatu keniscayaan. Tidak boleh tidak, harus kolaborasi. Bagaimana anak di sekolah, bagaimana anak di rumah, ini harus saling memahami. Orang tua harus mau berkolaborasi. Jangan sampai orang tua dipanggil oleh guru nggak mau datang. Orang tua nggak pernah mau tahu dengan bagaimana anak di sekolah. Wah, itu namanya orang tua yang tidak mau anaknya memiliki
kemajuan ke depan. Karena tidak aware. Iya, Gitu betul. ya. Kemudian bagaimana peran pimpinan dalam menjaga semangat, integritas, dan juga terkait dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, ini dia nih. PAUD Aisyah ini seluruh Indonesia kan udah puluhan ribu. Benar, Bu. Kami dari pimpinan pusat tidak punya anggaran khusus untuk guru. Yang bisa kami berikan hanya insidental. Tentu ini terkait dengan lembaga masing-masing. Kesejahteraan itu akan banyak didapatkan kalau gurunya berkualitas. Maka yang kami harapkan, mari kita mengupgrade diri. Belajar, dan terus diterapkan yang terbaik sehingga lembaga kita, satuan pendidikan kita menjadi maju. Kalau kita maju, maka kita juga bisa sejahtera. Kalau dari pimpinan pusat, tadi saya sampaikan, tidak punya anggaran khusus untuk guru, karena guru kami se-Indonesia ini sudah ratusan ribu. Iya. Ya, pemerintah pun dananya tuh nggak akan kuat. Nggak akan kuat. Maka yang bisa hanya insidental. Ya, insidental itu misalnya tahun ini ke daerah mana nih yang bisa kita berikan? Tahun ini kemana? Tahun ini kemana? Begitu. Ada lokasinya. Nah, ada satu hal lagi yang memang perlu untuk kita pahami. Semua guru-guru di Aisyah ini, khususnya PAUD, mari kita bersama-sama membesarkan lembaga kita. Kalau kita bersama-sama, semua produk-produk dari pimpinan pusat juga harus kita ambil supaya kita saling mensupport. Karena bagi kami misalnya seperti rapor ya, kemudian ijazah, kemudian majalah, buku-buku yang diterbitkan, itu semuanya adalah untuk membantu yang kurang mampu. Kalaupun ada yang istilah kami ada kelebihan, iya, tapi itulah cara kami membantu yang kurang mampu. Subsidi silang. Nah, subsidi silang. Subsidi silangnya se-Indonesia loh. Benar, luar biasa Ibu. Kemudian tentunya Aisyah mempunyai strategi dong ya dalam menyiapkan regenerasi pendidik yang berkarakter dan berdaya saing. Nah, bagaimana bentuk strateginya, Bu? Strateginya yang pertama, kita memberikan beasiswa kepada calon-calon guru PAUD. Kemudian guru-guru yang mau melanjutkan studi, yang belum S1 nih, harus S1 semua. Itu khusus di Aisyah apa gimana, Bu? Kalau bagi Aisyah ya tentu Aisyah gitu ya. Kemana kuliahnya? Nah, kami sudah memetakan. Kalau daerah timur, kami minta dia kuliah ke Universitas Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Makassar. Ada yang di Uni Muda di Papua, ada yang di Surabaya, ada yang di Kupang. Kalau daerah barat ini kemana? Yang kemarin yang sudah kita lakukan itu dengan UHAMKA. Ya, yang tengah nanti bisa di UAD, bisa di Purwokerto, ya itu sudah kita petakan untuk melanjutkan studi. Nah, ada juga yang sudah kami S2-kan. Ya. Nah, yang S1 sudah banyak. Sampai hari ini sudah lebih kurang 300 orang yang kita sekolahkan. Termasuk kayaknya ada di sini ya. Ada sobat podcast. Ya, yang sudah mendapatkan beasiswa ya dari. Nah, selain dari itu, kami juga membuka magang. Ya, yang itu biaya magangnya selama dia magang itu PP pimpinan pusat yang menanggung biayanya. Nah, yang perlu disiapkan oleh PAUD yang mau magang, transportasinya saja. Itu aja. Ya. Lebihnya PP lagi. Ya, akomodasi, konsumsi, transportasi lokal, biaya magang itu memang dari PP. Tapi untuk periode ini kami membatasi ya minimal 1 di setiap provinsi, dan yang magang itu nggak boleh hanya sebahagian dari 1 TK itu. Tapi semua. Misalnya kalau di sini gurunya ada 20 harus berangkat semua. Itu rentang waktunya gimana, Bu? Nah, itu 1 minggu. Oh, gitu. Kenapa? Supaya persepsinya, pemikirannya itu sama. Betul. Kalau sebagian magang, sebagian tidak, begitu kembali ke tempatnya,
dia nggak bisa merubah atau memiliki konsep yang sama. Betul. Itu kan sudah dilakukan pada periode lalu, magang, tapi magangnya nggak keseluruhan ya. Ya tidak banyak perubahan. 50-50 jadi Ya, gitu. apalagi kalau hanya pelatihan. Betul. Walaupun begitu tetap yang namanya pelatihan ya, workshop tetap kita lakukan. Tapi yang namanya untuk peningkatan kualitas, kami justru menyarankan magang ke tempat yang kita anggap sudah punya kualitas bagus, diakui oleh banyak pihak, dan itu standarnya sudah ada. Boleh juga nih Sobat Podcast ya, kita magang ya. Dan kita ajukan deh ke Bukepsek. Baik, lanjut. Kemudian apa harapan dari pimpinan pusat Aisyah terhadap pendidik muda dalam melanjutkan misi besar pendidikan Aisyah ini? Yang muda ini tentu berbeda dengan yang sudah berpengalaman lama ya. Ya. Yang namanya anak muda sekarang ini Gen Z. Gen Z. Gen Z ini memang karakternya sangat berbeda. Ya, sangat berbeda Gen Z ini. Itu juga satu tantangan buat kami untuk menghadapi Gen Z ketika dia mau menjadi guru PAUD Aisyah. Perlu ada pendidikan khusus, ya, karena secara umum ya hasil penelitian ini ya, Gen Z ini dia punya karakter ingin cepat, ya, berpikirnya juga kurang jauh ke depan. Cepat, ya? Cepat, ringkas, pendek. Selesai. Gitu. Selesai. Nah itu ya. Satset satset lah gitu. Nah padahal kita kan harus berpikirnya jauh ke depan. Bahkan dalam Islam itu kan berpikir itu yang harus kita persiapkan bukan untuk 10 tahun yang akan datang, tapi untuk hidup akhirat. Jauh kan itu? Betul. Jadi kita harus berpikirnya bukan untuk hari ini, bukan untuk tahun depan, tapi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bahkan lebih jauh ke depan, yaitu kehidupan akhirat. Jauh yang harus kita pikirkan. Nah kalau Gen Z ini karakternya pada umumnya mau cepat ringkas, selesai. Gitu. Nggak mikirin yang lain-lain. Yang panjang-panjang itu nggak gitu mau dia. Nah inilah kalau di Aisyah tantangan berat. Kalau guru-guru TK Aisyah ini dia termasuk Gen Z, kita harus memberikan pendidikan khusus kepada mereka. Bagaimana mereka memikirkan lembaga ini bukan untuk jangka pendek, tapi lembaga ini untuk jangka panjang. Kita boleh meninggal, kita boleh mati. Lembaga pendidikan kita nggak boleh mati. Ya. Kepala sekolah boleh berganti, guru boleh berganti. Tapi lembaga pendidikan ini nggak boleh berganti. Nggak boleh berganti. Kan gitu. Harus tetap kita gimana supaya lebih maju lagi, betul ya. Kemudian terakhir nih Bu, apa pesan dan refleksi yang ingin disampaikan oleh PP Aisyah kepada seluruh pendidik dan tenaga pendidikan Aisyah seluruh Indonesia? Ya, sahabat-sahabat guru, karena saya juga guru. Sahabat-sahabat guru, yang paling membahagiakan kita adalah ketika murid kita sukses. Ketika murid kita, anak didik kita, itu menjadi orang yang sukses. Entah itu suksesnya di lembaga pendidikan, di usaha, di birokrasi, di teknokrat, dimanapun. Kalau mereka sukses, kita bahagia. Nah, oleh karena itu, mari kita didik anak-anak bangsa ini agar Indonesia ini maju dan kita bahagia. Sebagai pendidik itu yang membuat kita bahagia. Coba kalau murid kita menjadi wali kota, murid kita menjadi seorang jenderal, pasti kita bahagia. Luar biasa kebahagiaan. Nah, tapi ingat, mereka yang ada dimanapun, entah itu dia teknokrat, entah dia pejabat di birokrasi, entah pengusaha, jadi hendaknya mereka
dalam bekerjanya itu betul-betul untuk membuat negara ini maju, bukan untuk merusak. Ya, bukan untuk merusak tapi untuk memajukan agar Indonesia ini menjadi negara yang disegani, negara yang bermartabat, negara yang sejahtera, adil dan makmur. Itu cita-cita kita hendaknya untuk murid-murid kita. Iya. Jadilah murid kita ini nanti menjadi orang hebat, tapi hebatnya untuk membangun negara. Bukan merusak. Bukan merusak. Ya. Maka harus dari usia dini itu ditanamkan korupsi haram. Tuh. Karakternya itu ya, Bu Itu ya. karakter yang harus ditanamkan. Korupsi itu haram. Berbohong itu dosa. Nah, itu yang seperti itu harus ditanamkan dari usia dini. Tapi seperti apa harus dicontohkan. Ya. Kita harus mencontohkan sebagai seorang pendidik. Jadilah seorang pendidik menjadi model bagi anak-anak kita. Agar mereka nanti berkembang lebih baik lagi daripada diri kita sendiri, gitu ya, Bu ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di ujung podcast kita hari ini. Luar biasa sekali perbincangan kita dengan ibunda kita, memberikan inspirasi tentunya kepada kita bersama bagaimana kita bisa menjadi seorang pendidik Aisyah dalam membangun peradaban. Baik, nah terima kasih Ibu. Oke. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih sudah berbagi. Semoga juga perjalanannya melanjutkan ke provinsi lain selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan-kapan kesini lagi. Insyaallah. Kita berbincang kembali. Nah, untuk sobat podcast, burung merak, burung cendrawasih, dua-duanya makan pepaya. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya.